Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Wakil Imam, yang hormati Ketua Badan Takmir dengan pengurus Badan Takmir, Bapak-bapak Majelis Taklim, Bapak-bapak yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan rahmat nikmat karunia pada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk bisa berkumpul di rumah Syaikhul Bait, yaitu Bapak Subroto Husasih, dalam rangka majelis taklim bapak-bapak tiap 2 pekan. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Alhamdulillah. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat. Insyaallah kita semua senantiasa menjalankan apa yang dituntunkan pada kita semua. Insya Allah sahabatnya bisa sampai kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita mengadakan majelis taklim bapak-bapak seperti biasanya. Nanti kita awali dengan bacaan tilawatul Quran. Marilah kita awali sama-sama dengan membacakan, melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nur. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insyaallah Allah menurunkan rahmat pada kita semua. Insyaallah yang baca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan amalan pahala di Allah. Selanjutnya bacaan salawat yang akan dipandu oleh Bapak Ustaz Wahidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil badri ya Allah, bi adil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi najjina wa kashif jami'a ziyati wa sharif makaidal aidal waltuh bi adil badri ya Allah, bi adil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi nafsil karba minal
أسنا وأبا وكل برية وبا بأهل البرية الله بأهل البرية الله يا محمد وعليك ويا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا روز الحفيظين يا مهيم يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesehatan terserah kepada Nabi satu kali Allah akan balas dengan 10 kali. Amin. Selanjutnya kutub yang akan dibawakan oleh Bapak Sutoyo. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus badan takmir, Bapak Imam, Bapak-bapak sekalian, semoga kita yang hadir di tempat ini dirahmati oleh Allah SWT, terutama keluarga Bapak Subroto Kusasi dan Ibu serta anak-anak, kiranya dimudahkan urusan oleh Allah SWT dan dimudahkan segala hajatnya oleh Allah SWT. Salawat dan taslim kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang membawa ajaran kebenaran, yang siapapun manusia yang mengikuti ajaran beliau pasti kelak hidupnya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah tazkir yang saya hormati,
Mungkin kita sering mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam, salah satu Nabi Allah yang usianya paling lama. Usia Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun. Sepanjang hidupnya dia mengajak atau berdakwah umatnya agar kembali kepada Allah SWT, kepada jalan kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran dan kebatilan sampai hari kiamat tidak bisa ketemu. Maka yang terjadi saat ini, yang sering kita dengar, sering kita lihat, selalu terjadi persoalan atau terjadi semacam konflik. Itu masing-masing ingin mempertahankan kebenaran. Dan kebenaran tidak akan bisa bertemu dengan kebatilan. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam yang semasa hidupnya ratusan tahun berdakwah, dia mengadu kepada Allah SWT. Rabbi inni da'utu qaumi laylaw wa nahara. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yajidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Nuh ini berdakwah ratusan tahun, lebih 500 tahun dia berdakwah. Pengikut Nabi Nuh ini jumlahnya kurang lebih hanya 80 orang. Selama berdakwah lebih dari 500 tahun, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Luar biasa itu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah berseru siang malam kepada kaumku. Falam yajidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Ujian Nabi Nuh alaihissalam sungguh luar biasa. Maka di dalam Islam ajaran Rasulullah, kita semua ini, terutama yang hadir ini, punya kewajiban dakwah. Sekali lagi, punya kewajiban dakwah. Dakwah adalah kewajiban. Pastor tahu dari mana kalau dakwah itu kewajiban kita? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan yang berasal dariku, kata Nabi, walau ayat, walaupun seayat, walaupun sekata, walaupun sekalimat. Cuma dakwah ini jangan diterjemahkan kita ceramah di mimbar atau kutum seperti ini, tidak. Kita mengajak kita lewat saja di depan orang, rumah orang, mau muslim maupun non, itu dakwah. Kita pakai sarung dan songkok menjelang maghrib, dakwah itu. Dakwah. Jadi dakwah jangan diartikan hanya sebatas ceramah dan lain sebagainya. Maka kita punya kewajiban berdakwah. Persoalan diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Kita hanya memberikan keteladanan, contoh yang baik sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Persoalan mau berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Karena Nabi saja dia sempat nangis. Rasulullah Muhammad SAW itu sempat nangis yang amat sedih, bukan nangis meraung-raung, yang amat sedih ketika pamannya yang membela mati-matian dakwah Rasulullah, yang membela mati-matian keselamatan jiwa Rasulullah. Dia sempat nangis ketika pamannya meninggal karena pamannya tidak mau beriman kepada Allah SWT sampai akhir hayatnya. Itu paman Nabi, apalagi kelas-kelas kita. Maka tugas kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran. Persoalan terima atau tidak itu bukan urusan kita. Maka setiap saat umat Rasulullah kewajiban berdakwah. Dakwah dengan cara apapun juga. Dengan catatan dakwah itu dilandasi dengan kebenaran sesuai syarat Islam. Jangan kebenaran itu diukur dengan kita. Jangan sedikit-sedikit kalau kita menyampaikan sesuatu hukum, kita
kita berkata begini, menurut saya ini siapa? Menurut syariat. Maka agar dakwah kita tidak melenceng daripada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah siang malam menyeru kepada kaumku, tapi kaumku bukan tambah beriman, tambah kufur kepadaku. Dan menurut sejarah, istri Nuh alaihissalam dan anaknya tidak mau beriman kepada Allah. Istri dan anaknya, orang lingkungannya tidak mau beriman kepada Allah. Maka kita yang masih istiqomah, seperti apa yang dibacakan oleh Bapak Nur tadi, yang istiqomah dengan iman kita, keislaman kita, zalikal kitabul la raiba fihi. Kita tidak usah ragu apa yang disampaikan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi. Ini loh Al-Quran. Tidak perlu ragu dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini hanya diperuntukkan hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya secara pribadi, kebutuhan saya ini ya, tadi saya bercerita dengan Pak Imam, orang ini sudah boleh tak salah sedikit dalam semua persoalan, baik makanan, baik angin. Maka saya sering menyampaikan ke ibu-ibu yang mengaji kepada saya, mumpung ada orang yang sering mengingatkan kepada kita dalam hal kebenaran, marilah orang terima. Persoalan kita paham atau tidak, selama yang disampaikan adalah berdasarkan zalikal kitabul la raiba fihi, orang terima. Janganlah sekali-kali kita mengaku umat Rasulullah, mengaku umat Muslim, mukmin, umat Rasulullah, ketika mendengar penyampaian kebenaran yang berasal dari datangnya orang yang berdasarkan syariat, jangan sampai kita terusik hati kita, jangan sampai kita tersinggung hati kita. Ingat, satu saat kita akan membutuhkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Maka di akhir khutbah saya ini ada satu ayat di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita. Mungkin ketika kita masih hidup ini, kadang-kadang ini sifat manusia, dan sifat manusia itu sudah disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu. Kata Rasulullah, al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu mempunyai sifat khoto', salah dan khilaf. Itu sudah pakaian manusia. Namun kesalahan itu jangan sampai semua disamaratakan, dikebiah-uyah kata orang. Pokoknya kalau tidak cocok menurut saya, itu salah. Selama penyampaian itu berdasarkan syariat, kita harus terima, senang atau tidak senang. Sebab kalau sampai kita menerima ajaran yang berasal dari syariat Islam, langsung timbul ketersinggungan kita, timbul kebencian kepada kita. Apa bedanya dengan orang-orang kaum kufar yang disampaikan di dalam Al-Quran? Ketika mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mereka menutup telinga-telinga mereka. Mereka sengaja membuat gaduh. Itu kaum kufar. Alangkah anehnya dan ajaibnya kalau kita mengaku umat Rasulullah, ketika mendengar ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, lantas kita tersinggung, terusik keberadaan kita. Apa bedanya orang-orang kaum kufar? Apa bedanya dengan orang-orang kaum jahiliyah, kaum Quraisy jahiliyah waktu itu? Orang Quraisy jahiliyah waktu itu memusuhi Rasulullah itu bukan kebencian kepada pribadi Rasul, bukan. Di zaman Rasulullah menyampaikan dakwahnya dibenci oleh kaumnya sendiri, bukan karena pribadi Rasul, bukan. Yang mereka benci karena ajaran Rasulullah. Kenapa mereka benci?
mereka merasa tergeser posisinya. Mereka merasa akan hilang wibawa di mata kaumnya karena sudah terbiasa status sosialnya. Abu Lahab, Abu Jahal itu keluarga Rasulullah, termasuk paman Rasulullah, benci, memusuhi Rasulullah. Tapi bukan pribadi Rasulullah yang dimusuhi, tapi ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berupaya menghalangi dakwahnya Rasulullah. Sehingga ada satu tawaran kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah yang disampaikan kepada pamannya Abu Thalib. Ya Abu Thalib, sampaikan kepada kemanakanmu, bila Muhammad mau berhenti berdakwah akan kuberikan tahta, harta, dan wanita. Apapun yang diminta Muhammad akan kuberikan, sampaikan kepada kemanakanmu. Maka Abu Thalib panggil kemanakannya, hai Muhammad, ini ada tawaran dari kaummu agar engkau berhenti berdakwah, tapi engkau akan diberikan jaminan hidup yang amat luar biasa, harta, tahta, jabatan, dudukan. Yang penting meninggalkan dakwah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku disuruh berhenti menyampaikan kulil haqqo, kebenaran, walau kana murah, walaupun pahit sekalipun, aku tidak mau berhenti berdakwah sampai ajal menjemputku. Fenomena ini semua kisah dialami oleh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi Allah, pasti akan dialami umat-umat yang akan datang, termasuk umat kita sekarang ini. Betapa menyampaikan kebenaran sesuatu yang amat berat di saat ini. Bahkan menyampaikan kebenaran tentang syariat Islam ada stempel, ada label, yang kadang-kadang kita umat Islam masuk di area label itu, membenarkan label itu. Radikal lah, teroris lah, Islam keras lah. Masya Allah. Jangan, ingat usia kita, cepat atau lambat kita akan mati, dan kematian itu pasti akan menjemput kita. Dan kematian ketika kita mati itu hanya 3 yang kita bawa. 2 kembali, yang mengantarkan kita mati dalam kubur 3. 2 pulang, 1 tetap bertahan sama kita di dalam kubur. Waktu kita mati diantarkan keluarga kita, diantarkan harta kita yang mempunyai kendaraan dan lain sebagainya, dan diantarkan oleh amal kita. Selesai kita dikubur di tangan, 2 kembali, harta dan keluarga, tinggal amal kita. Seandainya sepanjang hidup kita, otak kita, hati kita selalu dipenuhi dengan kebencian kepada aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh orang-orang yang paham dengan agama, Masya Allah, sangat luar biasa mengerikan. Yauma yanfa'u malun wala banun. Ada suatu masa, ada suatu saat, di mana itu? Di padang mahsyar nanti. Yauma yanfa'u malun wala banun. Hartamu, anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu tidak bisa menolong dirimu. Di saat-saat itu manusia sibuk dengan dirinya sendiri, manusia ketakutan dengan dirinya sendiri, tidak peduli anaknya, tidak peduli istrinya, tidak peduli suaminya, semua bingung mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali yang datang atau meninggal menghadap Allah dengan hati yang bersih, yaitu penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kutub saya ini mohon maaf sekali lagi, mumpung mungkin seantara kita hanya sebatas mengingatkan kepada kita, termasuk diri saya, istri saya, anak-anak saya tidak sempurna, tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini, tidak ada. Maka saya ingatkan kepada kita semua, janganlah sekali-kali terlintas pun, sekali lagi, janganlah sekali-kali
terlintas di dalam hati kita benci dengan ajaran Islam, paham atau tidak paham, janganlah sekali-kali kita membenci syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian untuk nasihat kita semua. Insya Allah menguatkan keimanan kita, bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak Soya. Selanjutnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat min jamil khairati fil hayati wa batal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina min bala'i dunya wa din. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la taftinna bi su'il khatimah. Sabbit qulubana 'ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.